Timnas Indonesia harus menerima kabar buruk dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, lantaran proses naturalisasi dua pemain diperkirakan akan telat. Skuad Garuda terus berupaya meningkatkan kualitas demi bersaing di berbagai ajang yang mereka ikuti. Hasil di turnamen terbaru, Piala AFF 2024, tidak memuaskan lantaran skuad U22 besutan Shin Tae-yong gagal melangkah ke semifinal seperti yang diharapkan. Namun, Shin Tae-yong dan PSSI memang sudah sepakat untuk hanya menggunakan tim U22 di ajang ini, yang mana menjadi ajang regenerasi. Target utama Timnas Indonesia tetap berada di kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan berlanjut lagi pada Maret 2025 mendatang. Namun, itu bukan satu-satunya ajang yang diikuti oleh Timnas Indonesia. Masih ada beberapa ajang lainnya juga. Di level U20, Timnas Indonesia U20, asuhan Indra Syafri akan tampil di Piala Asia U20 2025 yang diselenggarakan di Cina pada bulan Februari mendatang. Untuk menghadapi ajang tersebut, PSSI tadinya berniat untuk menaturalisasi Dion Marks dan Tim Gaypens yang sudah berjabat tangan dengan Erick Thohir pada November 2024 lalu. Namun demikian, Ketua Umum PSSI tersebut mengakui bahwa prosesnya berat untuk membuat Gaypens dan Marks tersedia di Piala Asia U20 2025. Sebab, pendaftaran skuad untuk Piala Asia U20 2025 hanya sampai 13 Januari, selagi DPR RI akan reses hingga tanggal 15 Januari 2025. Saya nggak tahu, kata Erick kepada media pada Senin, 16 Desember 2024, mengenai kemungkinan Dion Marks dan Tim Gaypens hadir di Piala Asia U20 2025. Waktunya sangat mepet. Dari DPR mendukung, tapi kan mereka lagi reses sampai 15 Januari. Pendaftaran sampai 13 Januari. Jadi ya sayang, katanya. Exco PSSI, Arya Sinulinga, pun mengatakan hal yang sama beberapa hari sebelumnya, yaitu pada 12 Desember lalu. Jujur, untuk yang U20 agar berat. Kenapa berat? Karena U20. Piala Asia U20 itu tanggal 12 Februari sudah pertandingan, ujar Arya Sinulinga di Jakarta, Kamis 12 Desember 2024. Sementara AFC ini bikin peraturan bahwa semua pemain yang disubmit harus 1 bulan sebelum pertandingan. Artinya 12 Januari harus sudah disubmit, sambung Arya. Namun demikian, itu bukan berarti bahwa proses naturalisasi Dion Marks dan Tim Gaypens tidak dilanjutkan. Arya menekankan bahwa keduanya masih bisa difungsikan untuk banyak hal, termasuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Lanjut dong, proses naturalisasi. Kan tidak hanya mengejar itu, kan kita butuh yang lain. Nanti ada AFC U23, bisa saja mereka masuk di U23 lalu di SEA Games, jadi banyak ucapnya. Erick Thohir mengungkapkan bahwa meskipun mereka sudah memiliki kualitas yang mumpuni untuk memperkuat Timnas Indonesia, proses administrasi menjadi rintangan besar yang tak mudah diselesaikan. Selain persyaratan yang rumit terkait kewarganegaraan, regulasi FIFA dan AFC mengenai status pemain asing yang akan dinaturalisasi juga cukup ketat. Hal ini menjadi kendala dalam proses naturalisasi mereka. Sejumlah dokumentasi dan verifikasi yang harus dipenuhi membuat prosesnya menjadi lebih panjang dari yang diperkirakan. Tantangan terbesar lainnya adalah kesulitan untuk mendapatkan izin naturalisasi yang sesuai dengan aturan internasional tanpa melanggar aturan yang ada. Pemain asing yang ingin bergabung dengan Timnas Indonesia harus melalui syarat berdasarkan aturan Undang-Undang NKRI dan ketentuan yang diberlakukan oleh FIFA. Permohonan status kewarganegaraan Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Syarat-syarat naturalisasi tercantum dalam pasal 9 yang berisi antara lain berusia 18 tahun atau sudah kawin, sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI. Paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun. Tidak berturut-turut, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dan sejumlah persyaratan lainnya. Selain jalur naturalisasi normal, seorang WNA bisa mendapat naturalisasi istimewa. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, disebutkan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan negara, seorang WNA dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia
oleh Presiden melalui pertimbangan DPR. Naturalisasi istimewa banyak dijumpai dalam naturalisasi atlet untuk memperkuat tim nasional. Kasus naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia tergolong naturalisasi istimewa dengan tujuan mengharumkan nama bangsa. Namun, naturalisasi istimewa tidak diberikan bila WNA memiliki kewarganegaraan ganda. Bagi timnas Indonesia, kehadiran pemain naturalisasi yang berpengalaman internasional sangat penting. Dengan adanya Dion Marks dan Tim Gaypens, diharapkan kualitas permainan timnas Indonesia bisa meningkat pesat di kancah internasional. Namun, dengan adanya hambatan dalam proses naturalisasi, Indonesia harus bersabar dalam menunggu dua pemain ini resmi bergabung dan memberikan kontribusi maksimal. Erick Thohir sendiri mengungkapkan bahwa meskipun proses ini memerlukan waktu lebih lama, ia tetap optimis bahwa keduanya akan segera bergabung dengan timnas Indonesia setelah semua proses administrasi dan regulasi selesai. Erick juga menegaskan bahwa PSSI akan terus berupaya agar proses ini tidak terhambat karena mereka percaya bahwa kualitas pemain naturalisasi sangat dibutuhkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan segala kesulitan yang ada, perjalanan panjang untuk membawa Dion Marks dan Tim Gaypens ke dalam timnas Indonesia tetap menjadi harapan besar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Semoga proses naturalisasi ini segera selesai dan mereka dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dan juga, naturalisasi Tim Gaypens dan Dion Marks kemungkinan tidak bisa selesai pada 13 Januari 2025. Karena DPR sedang masa reses pada 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Perpindahan kewarganegaraan Tim Gaypens dan Dion Marks dari Belanda ke Indonesia membutuhkan rekomendasi dari DPR sebelum disahkan pemerintah. Saya tidak tahu, waktunya sangat mepet, ujar Erick Thohir dalam PSSI Partner Summit 2024 di Hotel Hyatt Park, Jakarta Pusat pada Senin 16 Desember 2024. Dari DPR mendukung, tapi kan mereka sedang reses sampai 20 Januari 2025. Pendaftaran maksimal pada 13 Januari 2025, ucap Erick Thohir.